Barangkali dari panjenengan mungkin belum pernah dengar dengan istilah penamaan pamor Asian. Pamor Asian adalah sebutan untuk motif pamor yang serasi atau menyatu antara gambaran pamor yang ada pada permukaan bilah dengan yang terdapat di permukaan gonjonya. Contoh saja seandainya motif pamor itu menggambarkan sebuah lingkaran. Separuh lingkaran itu tergambar pada permukaan bilah kerisnya, sedangkan separuh sisanya pada bagian gonjonya. Contohnya lagi jika motif pamor pada bilahnya itu miring, seperti ron genduru dan lain sebagainya. Pada bagian gonjonya juga terdapat pola pamor yang sama dengan pamor bilahnya. Jadi, Asian bukan nama pola bentuk pamor, melainkan sebutan atau kondisi gambaran pamor yang garis-garisnya terpisah, namun menyambung antara yang dibilah dan yang ada di gonjo. Seperti pada pusaka ini. Cukup gamblang ya. Oleh sebagian pecinta keris, pamor Asian dinilai sangat baik, tidak pemilih, dan cocok bagi siapapun. Justru malah dianggap sebagai pusaka yang istimewa dengan garap yang bagus, serta dipercaya memiliki angsar yang biasa digunakan untuk memikat lawan jenis. Wallahu a'lam. Lebih jelasnya mari kita babarkan dengan lengkap. Jangan kemana-mana. Busananya top ya. Ladrang Surakarta dengan bahan kayu Trembalu lawasan. Motif pelet pada kayu timoho ini sampir, terlihat wangun dan begitu gagah. Dipadukan dengan pendok blewah mamas tatah motif lunglungan. Ini juga spesial, di bagian belakang terdapat tatahan identitas yang menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun pendok ini dibuat. Secara keseluruhan busana ini begitu elegan dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur brojol, pamor ron genduru sungsang, tangguh Majapahit. Dan pusaka ini kami ujupkan dengan mahar Rp5.650.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Jika kita persani secara detail, waswan besinya itu sangat bersih dan dengan itu keris era Majapahit memang belum bisa ditiru tangguh yang lebih muda ataupun keris Kamardikan secara kualitasnya. Kesan besinya itu melilin dan nampak pulen. Perabaannya juga halus, tapi masih terlihat seratnya di bagian tengah bilah. Karena memang pada pusaka ini terdapat motif pamor miring. Perona warna besi hitam keunguan atau sering disebut nyulak biru. Tampilan dan pasikutannya juga wingit, serta secara ukuran cenderung bilahnya tidak terlalu besar. Kira-kira panjang bilahnya itu 33 cm, namun sangat terlihat merbawani. Bilahnya sangat tahan terhadap karat karena proses tempanya yang sampai ribuan lapis, sehingga sangat sedikit inklusi pengotor besinya, dan tantingannya begitu ringan. Yang menjadikannya spesial adalah sematan pamornya, yakni pamor ron genduru sungsang. Pamor ron genduru sungsang pada sebuah keris membawa makna yang begitu dalam, menyatukan keunikan filosofi daun genduru dengan elemen kepercayaan dalam dunia perkerisan. Mari kita telaah lebih lanjut tentang kebijaksanaan dan nilai yang terkandung dalam filosofi pamor ini. Pamor ron genduru sungsang adalah versi terbalik dari pamor ron genduru pada biasanya.
dengan arah daun-daunnya itu melengkung ke bawah. Sungsang yang berarti terbalik menambah esensi keunikan pada pamor ini. Dari keunikan inilah yang membuat maharon genduru sungsang biasanya lebih tinggi karena kesulitan pembuatannya. Pamor ini mengajarkan bahwa terkadang keindahan dan nilai yang lebih tinggi dapat ditemukan dalam keunikannya yang terbalik itu. Dalam dunia perkerisan, ron genduru sungsang juga dianggap memiliki angsar yang luar biasa penuh. Angsar ini diyakini dapat menunjang kewibawaan dan jiwa kepemimpinan oleh pemiliknya. Selain itu, angsar ini juga dianggap sebagai perlindungan terhadap pemilik dan seluruh keluarganya. Wallahu a'lam. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari fisik saja, namun juga dari perlindungan dan kebijaksanaan dalam melangkah. Makna daun genduru tetap melekat pada pamoron genduru sungsang ini, bahwa daun genduru itu mengajarkan tentang keseimbangan dan kemurnian. Meskipun pamor ini mungkin tampak terbalik, esensi keseimbangan dan kemurnian akan selalu tetap terpancar. Sebagaimana daun genduru, kehidupan juga membutuhkan keseimbangan dan keaslian untuk mencapai kesuciannya. Jika kita amati, bentuk daun genduru yang terbuka itu mencerminkan kesederhanaan dan keterbukaan. Filosofi ini mengajarkan bahwa meski terbalik, kita dapat tetap bersikap terbuka terhadap perubahan, menerima keindahan dalam keunikan, dan tetap selalu sederhana. Daun genduru itu juga sering tumbuh di tempat yang rendah. Hal ini menegaskan tentang kerendahan hatian. Begitu pula untuk dalam kepemimpinan. Meskipun memiliki keunggulan, pemimpin sejati tetap merendahkan diri. Hal ini mengajarkan bahwa kebesaran hati terletak pada kerendahan hati. Dengan demikian, pamor keris ron genduru sungsang menjadi simbol kebijaksanaan, simbol keindahan dalam keunikannya, dan kekuatan yang dapat membimbing pemiliknya dalam mengarungi bahtera kehidupan. Melalui harmoni dan makna dalam pamor ini, keris tidak hanya menjadi senjata fisik semata, namun juga mewarisi nilai-nilai luhur dan filosofi yang membawa kearifan Nusantara ke dalam setiap hasil tempa dan lipatan keris. Matur nuwun dan salam tutut hati.